Jemaat yang saya kasihi dan saya rindukan, hari ini kita bersyukur atas kehidupan dan perjumpaan yang kembali Tuhan sediakan melalui renungan Cahaya Kemenangan. Masih di minggu-minggu Paskah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita akan merenungkannya dengan tema Sambat atau syukur. Marilah bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini boleh bersama dalam renungan Cahaya Kemenangan. Firman-Mu telah tersedia, mempersekutukan dan menghubungkan kami selaku keluarga besar jemaat-Mu GKI Emmaus. Curahkanlah Roh Kudus atas kami, agar firman-Mu menjadi cahaya kemenangan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema Sambat atau syukur. Saudara-saudara, di tengah situasi darurat ini, saya menemukan tulisan singkat dengan gaya Surabayaan yang menurut saya baik untuk menolong kita dalam perenungan ini. Konon, ada seorang yang merespon kehidupan beratnya dengan berkeluh kesah. Katanya, "Ya Tuhan, ya apa iki? Golek duwe angel, kerjaan angel, urip rasane yo angel. Ya apa ya Tuhan?" Tuhan pun menjawab singkat, "Sambat ae kon niku, mule ta?" Sontak dia meloncat karena kaget dan buru-buru menjawab, Gak Tuhan, guyon kok aku." Lalu dengan memelas dia berkata, "Ojo ngono ta Tuhan, aku sik pengen urip lho." Saudara-saudara, di masa pandemi ini, rasanya kita sering menjumpai orang yang lebih mudah untuk berkeluh kesah, sambat, ketimbang bersyukur. Ada 1001 alasan yang mungkin siap untuk digunakan sebagai alasan yang sah untuk berkeluh kesah. Sebaliknya, mungkin terasa amat sulit untuk menemukan alasan guna bersyukur. Begitulah pada umumnya kehidupan ini sedang berlangsung. Lalu bagaimana dengan kita, umat Tuhan? Bisakah kita menerapkan firman Tuhan, yakni mengucap syukur dalam segala hal? Mari kita belajar dari sebuah ilustrasi yang berjudul Hati-hati kena jebakan 99. Saat ditanya, mana yang lebih sering kita rasakan, gelisah atau bahagia? Kebanyakan orang, apalagi di situasi pandemi ini, menjawab gelisah. Kenapa gelisah? Karena kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Ada satu cerita tentang orang yang sangat kaya. Dia punya apapun yang dia mau. Hartanya sangat banyak. Mobilnya mewah. Rumahnya pun mewah. Tetapi yang menarik, hatinya selalu gelisah. Sedangkan dia punya seorang tukang kebun. Tukang kebun itu selalu nampak sangat bahagia. Kemudian orang kaya ini pun bertanya kepada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Anda terkena jebakan 99. Apa maksudnya?" Sahabatnya berkata, "Anda pulang ke rumah sekarang, ambil uang Anda 99 juta, masukkan ke dalam tas. Dan di luar tas itu, tulislah angka 100 juta. Suruh anak buah Anda mengantar uang itu kepada tukang kebun. Ketika si tukang kebun menerima uang tersebut, betapa bahagianya dia. Kemudian si tukang kebun itu pun mulai menghitung. Ternyata jumlahnya 99 juta. Padahal di luar
tertulis angka 100 juta. Kemudian dia hitung ulang. Jumlahnya pun tetap tidak berubah. Dia mulai berpikir, oh, jangan-jangan jatuh di jalan. Dia mencari di jalan, ternyata tidak ketemu. Dia pun mulai berpikir, oh, jangan-jangan diambil oleh orang yang mengantarnya. Semenjak itu, hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang. Besoknya dia berangkat ke rumah tuannya, ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi dalam keadaan wajah yang tidak lagi bahagia seperti biasanya. Orang kaya itu pun sadar, oh, ternyata itu yang dimaksud jebakan 99. Apa artinya 1 juta dibandingkan dengan 99 juta? Lebih banyak yang mana? Tetapi mana yang lebih dipikirkan oleh si tukang kebun itu? Ternyata yang 1 juta, yang sedikit. Saudara-saudara, boleh jadi ini pun terjadi di tengah kehidupan kita. Kita lebih suka memikirkan yang sedikit dan melupakan yang banyak. Apa yang banyak? Kehidupan itu sendiri. Aneka macam berkat, rohani pun jasmani. Termasuk tentu sehat yang diberikan oleh Tuhan saat ini. Bahkan Tuhan sendiri sumber segala berkat yang telah bangkit, hidup, dan berkata, "Aku mengasihimu." Ini sering kita lupakan dikala kadang kita merasa kehidupan ini berat. Kita gagal melihat dan menghitung berkat yang ada di tangan, tetapi justru malah mencari-cari yang tidak ada. Saudara-saudara, mudah-mudahan kisah ini memberikan arti yang mendalam untuk kita, agar kita bisa hidup terus bahagia, gembira dengan cara bersyukur. Sebab bersyukur adalah cara untuk bahagia, cara untuk gembira. Melihat dan menghitung apa yang ada di tangan, hitung berkatmu satu-satunya, adalah dasar pijak kita untuk bersyukur dalam segala hal. Dan itulah hidup yang berkemenangan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat, semangat bersyukur, salam dalam cahaya kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu melihat, ajarlah kami untuk dapat menghitung segala berkat-Mu, bahkan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Agar dengan demikian, kami senantiasa menyadari betapa tak ada habisnya berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami dikuatkan. Kami mendapati pemeliharaan dalam kehidupan di tengah cinta kasih Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup dan hadir dalam segala keadaan kami, termasuk di situasi darurat ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk hidup-Mu, untuk kehadiran-Mu, dan untuk kasih sayang-Mu sekarang dan selamanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.